Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Winono dengan NIM 18011051118. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, atau teman-teman bisa biasa mengenalnya dengan Universitas UHAMKA. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait proposal metode penelitian kualitatif saya di Prodi Pendidikan Matematika, dan judulnya itu adalah analisis kemampuan berpikir kreatif siswa terhadap pembelajaran matematika di SMP Negeri 42 Jakarta. Oke, di sini ada beberapa identifikasi masalah yang saya ambil sebagai bagian untuk proposal ini sendiri. Yang pertama, berdasarkan latar belakang yang ada, maka identifikasi masalah yang saya lihat adalah satu, kurangnya siswa dalam menyukai pelajaran matematika, dan juga kurangnya berpikir positif disposisi terhadap siswa, dan juga siswa kurang diberikan motivasi untuk berpikir kreatif, dan proses pembelajaran yang kurang memberikan contoh kolerasi matematika dalam kehidupannya. Jadi yang pertama, bagaimana siswa itu cenderung tidak menyukai pelajaran matematika sehingga dia sendiri pun sedikit tidak tertarik untuk coba berpikir kreatif dalam proses pembelajaran matematika ini, dan kurangnya berpikir disposisi terhadap siswa. Jadi teman-teman siswa tuh karena sudah tidak suka, sehingga pemikiran disposisinya selalu negatif terhadap matematika ini sendiri. Jadi terkadang kayak udahlah, pelajaran matematika kayak cabut dan lain-lain. Nah, itu adalah sebuah pemikiran disposisi yang dimana negatif. Nah, maka dari itu kurangnya berpikir positif disposisi terhadap siswa untuk pelajaran matematika. Siswa kurang diberikan motivasi untuk berpikir kreatif, dan bahkan terkadang guru cenderung mempelajari atau mengajarkan dalam proses belajar mengajar matematika ini seperti monoton seperti biasa, menjelaskan matematika di papan tulis, dan kurangnya adanya motivasi-motivasi, percikan-percikan yang diberikan kepada siswa untuk siswa bisa berpikir kreatif dengan maksimal mungkin. Oke, yang keempat adalah proses pembelajaran yang kurang memberikan contoh kolerasi matematika dalam kehidupan. Jadi banyak banget teman-teman siswa itu bosan dengan matematika dikarenakan mereka tidak tahu bagaimana matematika ini bisa penting dalam sebuah kehidupan mereka. Mereka hanya berpikir bahwa matematika tentang nilai dan angka. Nah, di sini kurangnya ada pemberian contoh kolerasi matematika dengan kehidupan. Lanjut ya. Dan batasan masalahnya yang saya berikan adalah sesuai dengan identifikasi masalah yang ada. Satu, rendahnya berpikir kreatif siswa, itu jelas, seperti yang saya jelaskan tadi. Rendahnya rasa suka siswa terhadap pembelajaran matematika dan interaksi pembelajaran terhadap siswa. Yang bagaimana batasan-batasan masalah ini ada kita explore dan coba kita untuk memberikan stimulus-stimulus yang dimana nantinya siswa tidak rendah dalam berpikir kreatif, siswa tidak rendah dalam rasa suka, dan siswa bisa berinteraksi dengan baik dalam pembelajaran matematika terhadap siswa yang satu sama lain. Karena mereka sudah tahu korelasi terhadap matematika dalam sebuah kehidupan. Rumusan masalah yang ada adalah sesuai dengan latar belakang masalah yang tadi saya ucapkan. Satu, bagaimana untuk bisa mengangkat motivasi dalam berpikir kreatif terhadap siswa. Yang kedua, apakah ada berpikir kreatif terhadap siswa bisa menambah wawasan dan kolerasi pembelajaran matematika dalam kehidupan. Yang pertama coba kita jawab adalah bagaimana untuk bisa mengangkat motivasi dalam berpikir kreatif terhadap siswa. Nah, ini dia, makanya kita perlu adanya guru-guru memberikan stimulus motivasi, percikan-percikan semangat untuk bisa memberikan mereka berpikir kreatif terhadap pembelajaran matematika ini. Dan yang kedua adalah bagaimana berpikir kreatif terhadap siswa yang dari satu itu sudah kita wujudkan, apakah bisa menambah wawasan dalam berkolerasi pembelajaran matematika dengan kehidupan. Nah, disinilah bagaimana mereka bisa berpikir kreatif sehingga bisa memunculkan peristiwa-peristiwa yang dimana mereka bisa mengambil sebuah itu menjadi pengalaman untuk kolerasi pembelajaran matematika dengan kehidupan. Dan itu harus dipancing oleh guru itu sendiri untuk memberikan motivasi kreatif siswa, dan juga bisa memberikan contoh, sedikit contoh apa kolerasi pembelajaran dari matematika pada kehidupan. Oke, lanjut. Nah, di sini saya sedikit memberikan manfaat penelitian secara manfaat teoritis. Dalam penelitian ini, penulis berharap ada manfaat, yaitu saya sendiri adanya manfaat yang dapat diambil oleh pihak terkait seperti penulis sendiri, orang tua, dan juga para pendidik, khususnya yaitu guru.
Maka bagi penulis sebagai calon guru harus berusaha menumbuh kembangkan kemampuan berpikir kreatif pula kepada siswa, dan bagi sekolah sendiri berusaha melengkapi sarana prasarana untuk yang dimana karena hal ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif yang baik gitu. Jadi secara teoritis seperti itu teman-teman. Dan secara praktisnya, manfaat praktisnya bagi guru akan lebih baik dalam menyampaikan pembelajaran matematika karena akan sedikit memberikan motivasi kreativitas dan juga memberikan contoh kolerasi bentuk matematika dalam kehidupan. Sehingga ini manfaat untuk guru sangatlah baik, sehingga nantinya guru akan menjadi seorang fasilitator yang memberi motivasi untuk siswa juga, dan juga bisa menjadi sebuah strategi yang dimana memberikan contoh kolerasi kehidupan dengan pelajaran matematika. Oke, lanjut. Bagi siswa lebih baik dalam melihat kolerasi pelajaran kehidupan yang adanya motivasi dapat menjadi disposisi, yang dimana disposisi pemikiran mereka sehingga menjadi positif terhadap matematika, tidaknya muncul rasa suka dan muncul terhadap pemikiran kreatif. Habis itu baru muncul stimulus-stimulus contoh di mana mereka berpikir bagaimana mengkolerasikan matematika dalam kehidupan begitu. Nah, bagi peneliti itu saya sendiri sebagai sarana pengaplikasian pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan, yaitu serta mempresentasikan dalam bentuk tulisan sehingga dapat mengembangkan kemampuan diri peneliti. Di sini juga saya berusaha untuk mengembangkan kemampuan saya dalam meneliti, terutama dalam metode penelitian kualitatif ini, teman-teman. Oke, lanjut. Secara kajian teori pengertian berpikir kreatif matematika, di sini saya menjelaskan bagaimana pengertian berpikir kreatif matematika. Berpikir merupakan salah satu kegiatan mental yang dialami seorang bila mereka diharapkan pada suatu masalah atau situasi yang harus dipecahkan. Bagaimana mereka bisa berpikir kritis hingga muncul pemikiran yang kreatif, gitu ya teman-teman. Sesuai dengan apa yang tadi saya kutip, yang dimana pada hakikatnya berpikir kreatif berhubungan dengan penemuan sesuatu, yaitu kolerasi yang tadi saya ucapkan. Mengenai ini yang menghasilkan sesuatu baru dengan menggunakan sesuatu yang telah ada, menggunakan sebuah contoh sesuatu yang ada sehingga memunculkan pemikiran kreatif dan memunculkan penemuan sesuatu dalam kolerasi pendidikan, kolerasi pembelajaran matematika terhadap kehidupan, gitu ya. Nah, yang dimana berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan baru, sama ya seperti yang tadi ya. Berpikir kreatif merupakan rangkaian proses memahami masalah, membuat tebakan hipotesis tentang masalah, mencari jawaban, membuktikan secara contoh, dan akhirnya melaporkan hasilnya. Sehingga mereka bisa memunculkan teoritis untuk berpikir kreatif bagaimana dalam matematika dengan kehidupan. Gitu ya. Oke, nanti teman-teman. Ciri kemampuan berpikir kreatif. Nah, di sini kita akan sedikit mengambil atau sedikit menganalisa bagaimana kita bisa melihat siswa juga apakah sudah memiliki ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif. Jika memang sudah ada, bagaimana cara kita bisa mengembangkan dan juga bagaimana kita bisa memantik pemikiran disposisi mereka supaya positif dalam berpikiran kreatif terhadap matematika. Gitu ya. Yang pertama aspek kognitif, keterampilan berpikir lancar, berpikir luwes atau fleksibel, yang dimana biasanya teman-teman yang easygoing itu akan memiliki pemikiran yang lancar dan berpikir luwes atau fleksibel, orisinal dan keterampilan merinci dan keterampilan menilai gitu. Jadi mereka lebih mengkognitifkan pemikiran mereka dalam sebuah kreativitas. Nah, aspek afektifnya itu rasa ingin tahu bersifat imajinatif atau fantasi. Ini yang biasa teman-teman memikirkan sesuatu gitu ya. Dan rasa ingin tahu yang dimana itu memunculkan sebuah kreativitas sendiri dalam diri sendiri kita. Sifat berani mengambil resiko, sifat menghargai, percaya diri, keterbukaan terhadap pengalaman baru. Itu dua aspek yang dimana merupakan ciri besar atau generalistis dari pemikiran kreatif terhadap siswa. Oke, nah ini secara lengkapnya yang dimana ciri-ciri siswa berpikir kreatif. Yang pertama, hasrat pengetahuan yang cukup besar, bersikap terbuka terhadap pengalaman baru, sesuai dengan aktif aspek kreatif tadi ya. Panjang banyak akal, keingin tahuan dan menemukan dan memiliki, cenderung mencari jawaban yang luas dan meluaskan jawaban itu sendiri sehingga kreativitas tak terbatas. Karena saking luasnya pemikiran dia untuk mencari jawaban. Apakah kolerasi ini, apakah contoh ini sama dengan kehidupan atau tidak. Gitu. Sehingga itu bisa memunculkan pemikiran-pemikiran kreatif yang baru sehingga sangat luas tanpa batas. Memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas, dan beberapa poin yang tadi yang sudah saya jelaskan, dan ini adalah poin-poin yang dimana termasuk ciri-ciri siswa berpikir kreatif.
Ini terhadap siswa ya teman-teman, terhadap siswa. Nah, ada beberapa poin tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 12 poin. Lanjut. Yang pertama ada metode penelitian. Nah, metode penelitian saya adalah alur penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif ya, secara deskriptif, di mana menurut Saryono, sini yang mengutip menurut Saryono, di tahun 2010 penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang dapat dijelaskan, diukur, ataupun dinilai dan digambarkan secara pendekatan. Itu kualitatif. Nah, maka dari itu kenapa kreativitas ini masuk dalam kualitatif, yang dimana teman-teman harus memiliki sebuahnya penggambaran pendekatan gitu. Seorang guru harus mendekati siswanya supaya siswa berpikir disposisi positif terhadap matematika. Seorang guru harus mendekatkan kepada siswanya untuk siswa bisa berpikir kreatif terhadap matematika. Seorang guru harus mendekatkan diri kepada siswanya supaya siswanya bisa berpikir bagaimana kolerasi matematika dalam kehidupan. Makanya ada perlunya pendekatan gitu. Itulah kualitatif. Tempat dan waktu penelitian. Nah, ini karena sedang online dan pandemi, saya akan menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting, yang dimana nanti akan saya bertatap langsung dan juga untuk mencoba memiliki bagaimana siswa sudah memiliki ciri-ciri dari kreativitas itu sendiri terhadap matematika. Oke, ini masih metode penelitian. Latar penelitiannya itu ada di sekolah SMP Negeri 40 Jakarta, alhamdulillah dekat rumah saya, dan saya alumni dari SMP itu sendiri, di mana menganalisis berpikir kreatif matematis. Subjek dari penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 42 Jakarta, siswa dan siswi teman-teman maksudnya. Metode dan prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang saya ucapkan berdesain etnografi, di mana penelitian adalah penelitian mendeskripsikan, menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, dan kepercayaan. Prosedur penelitian ini diawali dengan menganalisis dokumen-dokumen yang ada, mengumpulkan atau perkaitannya dengan kemampuan kreatif siswa, subjek dari penelitian itu terjadi pada siswa SMP Negeri 40 Jakarta. Nah, ini peran penelitinya teman-teman. Bagaimana saya berperan untuk sebagai fungsi kualitatif, yang dimana saya sedikit memantik maksud dari Al-Mansur tahun 2004, peneliti menjadi instrumen utama karena meneliti dapat bersikap fleksibel dan adaptif, serta dapat menggunakan seluruh indera untuk memahami sesuatu. Nah, maka dari itu buktinya kedekatan, karena memiliki sebuah indera yang dimana harus fleksibel teman-teman. Hati teman-teman kepada kedekatan terhadap siswa untuk menilai bagaimana perspektif kreatif matematis mereka, mengkolerasikan matematik terhadap kehidupan. Nah, itu yang dicari. Itu yang coba kita kembangkan dari proposal metode penelitian kualitatif ini. Penelitian juga menganalisis dan mengolah data setelah mencari data dan kesimpulan para penelitian. Itulah mengapa penelitian ini sebagai instrumen utama. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Itu sedikit presentasi dari saya. Mohon maaf jika memang ada kekurangan lebihnya. Itu adalah ucapan yang saya ucapkan karena kebenaran yang Allah. Mohon maaf jika memang ada kekurangan dan salah itu datang dari diri saya sendiri. Bila saya adalah fasad akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bye. Assalamualaikum.